Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu merupakan sodako. Hadirin, ada yang bertanya kepada Abah Aos. Pertanyaan ini terdapat dalam buku salah satu karya Abah Aos, yaitu Saifullah Masdul menjawab 165 masalah pada seri kedua, halaman 45. Jadi ini pertanyaannya seperti ini. Selesai manakiban di Masjid Raya Jawa Tengah di Semarang, ada berita Pangersa Abah. Maksud Pangersa Abah di sini adalah Pangersa Abah Anom dulu ketika masih ada dunia sebelum wafat. Ada berita Pangersa Abah mau ziarah ke makam Wali Songo di sekitar Semarang. Ajengan tidak mau menunggu kedatangan beliau. Maksud ajengan di sini Abah Aos. Dulu Abah Aos disapa dengan Ajengan Gaos. Ajengan tidak mau menunggu kedatangan beliau menyambutnya di Semarang. Mengapa itu? Abah Aos menjawab seperti ini. Hanya beliau yang akan tahu tentang saya. Hanya beliau yang tahu saya. Kalau tidak ketemu beliau, saya pun tidak tahu saya sendiri. Beliau yang memperkenalkan saya terhadap diri saya. Beliau sangat tahu saya punya jadwal manakib di Masjid Agung Kabupaten Subang esok harinya, hari Minggu pagi. Itu tugas saya dari beliau. Saya tidak berani meninggalkannya. Itu kewajiban saya yang wajib saya tekuni, saya geluti, saya amankan, saya lestarikan sampai akhir hayat saya. Kalau beliau memergoki saya hari Minggu ada di sini, beliau akan menegur saya. Kok ada di sini? Bukankah ada pengajian di Subang yang telah kau tetapkan? Teguran seperti itu pernah saya alami di masa silam, sewaktu saya mendapat undangan manakiban dari ahli bait atau keluarga beliau, adik iparnya dari ibu almarhumah, dalam rangka resepsi pernikahan putrinya. Padahal saya sudah menerima undangan yang sama acaranya pada waktu yang sama, tapi lebih dahulu dari Ciawi daripada adik iparnya Pangersa Abah. Saya kalah karena adik iparnya mengatakan ini atas izin Pangersa Abah. Pada waktu saya berangkat ke Sukasetia, tidak ke Ciawi, orang Ciawi lapor kepada Pangersa Abah, Ajengan Gaos tadi malam tidak datang ke Ciawi. Pas Ajengan Gaosnya sudah ada di hadapan beliau. Akhirnya beliau menyimpulkan dengan sabdanya, kalau tidak ada surat dari Abah jangan dipercaya. Jadi adik iparnya itu menjual Abah. Sejak itu saya tidak mau mengulangi berbuat salah. Dan perlu diketahui serta diyakini oleh semua ikhwan dan akhwat, apabila Pangersa Guru berziarah atau pergi ke mana saja, tidak dan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi berikut segala urusan dunia dan akhirat untuk murid-muridnya. Tidak mesti ikut secara badan jasmani, terutama bila mana beliau pergi dengan kolbunya menuju Allah. Semua diajak bersama beliau, kecuali yang meninggalkan diri, seperti pernah ada yang mengembalikan talqin dengan surat resmi kepada beliau, dan beliau cerita kepada saya tentang orang itu. Karena orang itu adalah sama-sama mubalik. Sambil tersenyum simpul beliau bersabda, memang bisa dikembalikan, kan sudah napel atau menyatu. Beliau berziarah tidak hanya kepada wali-wali yang ada di Pulau Jawa,
tetapi menyengajakan berziarah ke Baghdad. Malah beliau mengajarkan kepada murid-muridnya supaya membiasakan berziarah setiap malam kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan isyarat melangkahkan ke arah Irak. Maksud ziarah tersebut: 1. Menyatakan cinta kepada wali-wali Allah, tidak hanya wacana tapi dengan bukti melangkah mengorbankan waktu dan segala macam fasilitas karena cintanya kepada orang-orang pecinta. 2. Dakwah bilhal, tidak dengan lisan, tidak tulisan, tidak ngobrol, tidak diskusi, tapi dengan praktek yang langsung terdengar oleh siapa saja yang punya telinga, walaupun hanya sepintas sambil mereka lewat atau yang sama-sama duduk berziarah, untuk menampilkan beda dengan yang lain, karena ketika berziarah itu berbeda-beda. Oleh karena itu, Pemirsa Abah memperlihatkan kepada kita selaku muridnya bahwa beliau tiga punya pendirian yang kuat, tidak terganggu oleh suara-suara yang berbeda. Beliau memberitahu secara langsung kepada siapa saja yang mendengar cara tahlil yang dilaksanakan oleh beliau dan yang mesti dilaksanakan oleh para ikhwan. Inilah cara yang saya mesti kalian lakukan. Inilah cara saya yang mesti kalian lakukan. 4. Syiar Islam. Itulah jawabannya. Terima kasih.